Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya sebagai mahasiswa dari mata kuliah studi kitab tafsir modern dan kontemporer. Baik, pada kali ini saya ingin memaparkan materi tentang Tafsir Rawi Al-Bayan, karya dari Syekh Ali As-Sabuni. Nah, yang pertama kita lihat dari biografi Muhammad Ali As-Subani ini. Ali As-Subani, beliau merupakan seorang ulama dengan pemikiran yang baru yang cukup produktif dalam membuat serta menghasilkan karya tulis yang terkhusus di dalam bidang tafsir. Beliau merupakan seorang profesor pada bidang syariah dan dirasah Islamiyah di Universitas King Abdul Aziz Al-Mekah Al-Mukarram. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Ali bin Jamil As-Sabuni. Beliau dilahirkan di kota Al-Syabah, Aleppo, di tepatnya itu di negara Syria pada tahun 1930 Masehi. Kota ini merupakan tempatnya para penuntut ilmu dan para ulama-ulama. Setelah lama berkecimpung dalam dunia pendidikan di Syria, beliau pun melanjutkan pendidikannya itu di Mesir. Nah, Syekh Ali As-Subani dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang terpelajar. Ayahnya itu merupakan seorang ulama, Syekh Al-Jamil, seorang ulama senior di Aleppo. Selanjutnya, tak heran jika kemampuan beliau ini merupakan banyak ulama di tempatnya belajar yang sangat menyukai kepribadian dari As-Subuni. Satu gurunya merupakan adalah seorang dari ayahnya. Nah, tidak sampai di situ, As-Subuni masih tetap melanjutkan pendidikannya dengan gelar profesional di Universitas King Abdul Aziz Al-Mukarram dalam bidang syariah dan dirasah. Selain sibuk dalam dunia pendidikan, beliau juga aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia. Di sini beliau menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai Al-Quran dan Sunnah dalam beberapa tahun, dan juga dipercaya menjadi Ketua Persatuan Ulama Suriah. Nah, selanjutnya kita melihat dari latar belakang dari penulisan penyusunan kitab tafsir Ar-Rawi Al-Bayan. Kitab tafsir ini yang disusun oleh Muhammad Ali bin Jamil As-Subuni dan tergolong ke dalam kitab tafsir kontemporer yang menggabungkan antara sistematika yang lama dan modern. Di masa Al-Sabuni, umat Islam banyak mengalami permasalahan hukum dan sosial. Sementara itu, kitab tafsir klasik sangat sulit dipahami oleh masyarakat awam dan mahasiswa karena bahasanya yang sangat berat. Oleh karena itu, As-Subuni berinisiatif untuk mengkaji dan menyusun kitab tafsir ayat hukum dengan bahasa yang mudah dipahami, sederhana dan singkat, dengan tujuan agar kegelisahan masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi bisa terobati. Nah, selanjutnya Al-Subuni memberikan nama kitab tafsirnya dengan Ar-Rawi Al-Bayan fi Tafsir Al-Ayatil Ahkam, yang merupakan artinya keterangan yang indah dalam tafsir ayat-ayat hukum dari Al-Quran. Kitab ini terdiri dari 2 jilid dan di dalamnya hanya terdapat ayat-ayat yang tentang hukum saja. Jilid pertama ini terdiri dari sekitar 498 halaman yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Al-Hajj ayat 37. Sedangkan di jilid kedua terdiri dari 520 halaman yang diawali dengan surah An-Nur yang diakhiri dengan surah Al-Muzammil ayat 10. Kita mempunyai 70 tema pembahasan ayat-ayat hukum, di mana pada jilid pertama dibahas dengan 40 tema, sedangkan di jilid kedua itu 30 tema. Nah, kita lihat dari ciri khas kitab tafsir Ar-Rawi Al-Bayan ini. Adapun ciri khasnya itu, yang pertama, penyusunan tafsir ayat al-Ahkam ini menggabungkan metode yang kitab klasik yang kaya dengan materi dan menggunakan metode modern dengan gaya bahasa yang mudah dipahami.
Nah, yang kedua, tidak membela dan memihak ke mazhab manapun. Ali As-Sabuni mengemukakan beberapa pandangan mazhab, kemudian memilih pendapat yang paling kuat dengan cara melakukan metode tarjih. Nah, poin ketiga, berfokus pada ayat-ayat akan saja. Nah, yang keempat, penyusunan tafsir ini sangat sistematis, di mana tafsirnya dimulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah Al-Muzammil. Kemudian Al-Sabuni mengumpulkan ayat hukum dalam satu surah dan memberikan judul sesuai dengan tema pembahasan yang terkait. Yang kelima, menggunakan model ulumul Quran dan usul fikih. Dalam model ulumul Quran membahas tentang asbabun nuzul ayat jika ada yang munasabah ayat, sedangkan dalam usul fikih menjelaskan kandungan hukumnya. Nah, selanjutnya, yang keenam, mencantumkan dalil fikih di mana beliau mengaitkan dengan hadis Nabi, atsar sahabat, dan kaidah fikih sebagai penguatan pemahaman hukum. Nah, selanjutnya kita lihat dari metode dan cara penafsirannya. Adapun metode yang dilakukannya, yang pertama, menguraikan secara lafal kosakata yang sulit yang dipahami oleh pembacanya. Yang kedua, mendatangkan pengertian secara umum dari ayat-ayat hukum yang akan dibahas. Ketiga, menyebutkan asbabun nuzul jika ayat itu memang ada asbabun nuzulnya. Yang keempat, memaparkan hubungan di antara ayat sebelumnya dan ayat-ayat yang sesudahnya. Kelima, membahas dari segi bacaan yang mutawatir. Keenam, membahas bentuk i'rab. Tujuh, menjelaskan tafsir yang meliputi rahasia-rahasia keindahan bahasa Al-Quran, nilai balaghah dan kelembutan keilmiahan. Kedelapan, mengungkapkan hukum-hukum syar'i dan dalil fuqaha. Kesembilan, mengambil kesimpulan secara ringkas dan mengungkapkan 10, menutup setiap pembahasan dengan mengetengahkan hikmah pensyariatan masalah yang terkandung dalam ayat hukum yang tersebut. Nah, adapun dengan metodenya kitab tafsir ini, Al-Sabuni jika dilihat dari metodenya, yang pertama itu dengan metode maudhu'i yang ditandai dengan penentuan tema atau judul dari kelompok ayat yang ditafsirkan. Nah, disinilah memilih dalam hukum taklifi, wajib, haram. Nah, kemudian beliau menggunakan metode tahlili. Al-Sabuni dalam tafsir menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dari seluruh aspek yang ditandai dengan penjelasan kebahasannya, baik dari aspek i'rab, balaghah, dan kosakatanya, asbabun nuzul, penjelasan asbabun nuzul dan kandungan ayatnya. Kemudian dalam kitab ini juga menggunakan metode muqarran. Dikatakan metode muqarran karena di dalamnya tafsirnya beliau mengungkapkan pendapat dari para mufassir sebagai sumber perbandingan, kemudian beliau menguatkan pendapat yang paling sahih di antara pendapat yang sudah dibandingkan. Nah, cara penafsiran Ar-Rawi' Bayan ini, tafsir Ar-Rawi' ini merupakan tafsir yang berbicara kepada fikih atau hukum, karena keseriusan Al-Sabuni dalam menafsirkan ayat tersebut secara khusus hanya membahas masalah hukum. Hal ini yang dilihat dari detail penjelasannya pada ayat tersebut dengan dalil yang selalu disandarkan pada hadis Nabi, pendapat sahabat dan ulama fikih. Nah, mungkin hanya itu pada kali ini yang saya bisa paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.